Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Langsung saja teman-teman, kita akan hari ini belajar bahas tentang salah satu mata pelajaran yang ada di SMA. Mata pelajaran apa? Ya, kita lihat. Mata pelajarannya adalah ini, SIMDIK atau simulasi dan komunikasi digital. Oleh saya sendiri yang menyampaikan, Anwar Prianto. Berikutnya akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semuanya pertanyaan, apa itu SIMDIK? Kemudian yang kedua, siapa yang pelajari SIMDIK? Kemudian materi apa saja yang ada pada SIMDIK? Kemudian apakah manfaat SIMDIK dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya? Yuk kita bahas bagian per bagian. Apa itu SIMDIK? Bagian pertama seperti ini. Jelasannya ada 3 poin. Poin yang pertama, SIMDIK atau kita singkat adalah simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang kedua, SIMDIK adalah salah satu mata pelajaran yang ada di SMK. Artinya, selain di SMK, mata pelajaran SIMDIK ini tidak akan diajarkan. Kemudian sedikit sejarah, nama pertama kali adalah dulu simulasi digital. Ini muncul di kurikulum K13 sebagai pengganti KKPI di kurikulum KTSP. Kemudian selang beberapa waktu, mapel ini berubah lagi, termasuk mata pelajaran berubah menjadi simulasi dan komunikasi digital. Namun, akronimnya atau singkatannya tetap SIMDIK. Baik, lanjut ke part yang kedua. Siapa sih yang mempelajari SIMDIK? Kita bahas di sini. SIMDIK itu diajar untuk siswa kelas 10 saja. Semua bidang keahlian SMK. Pertanyaan berikutnya, mengapa semua bidang keahlian diajari SIMDIK? Penjelasannya adalah kemampuan mengomunikasikan gagasan merupakan kebutuhan setiap orang. SIMDIK mengajarkan bagaimana menggali ide untuk memecahkan masalah terkait dengan produk ataupun layanan, mencari solusi alternatif, dan mengomunikasikan dalam bentuk kolaborasi dan berbagi pakai, sehingga SIMDIK menjadi salah satu life skill bagi siswa kelas 10. Kemudian ada pertanyaan yang menarik, apakah tujuan SIMDIK hanya sebatas siswa mampu menggunakan perangkat lunak? Jawabannya jelas tidak. Karena SIMDIK bukanlah sebatas menguasai perangkat lunak saja, tapi lebih dari itu SIMDIK mengajarkan siswa bagaimana mengidentifikasi masalah, mencari ide untuk mendapatkan solusi dari masalah dan mengkomunikasikannya. Itu dari pertanyaan, apakah SIMDIK harus menguasai atau harus hanya sebatas menggunakan perangkat lunak? Tidak, lebih kepada anak itu bagaimana memunculkan ide. Part yang ketiga ini masuk inti ya. Materi apa sih sebenarnya yang ada pada SIMDIK? Ya, kita bahas. Materi dikelompokkan menjadi 3 ruang lingkup yang besar. Yang pertama ada pengelolaan informasi digital atau PID, komunikasi dan kolaborasi daring atau KKD, dan yang terakhir visualisasi konsep. Sedikit informasi, PID itu adalah mempelajari tentang dasar Word, Excel, PowerPoint, dan bagaimana representasi yang baik. Itu PID. Kemudian juga dipelajari di PID bagaimana membuat buku digital atau e-book. Berbagai software di sana dikenalkan. Kemudian yang kedua ada komunikasi dan kolaborasi daring. Ini lebih kepada penggunaan media sosial atau lebih banyak berkoneksi dengan internet. Contoh, bagaimana notabene atau kode etik dalam bermedia sosial. Kemudian bagaimana menggunakan search engine, bagaimana berkomunikasi daring, sinkron dan asinkron. Kemudian sampai pada kelas maya, kelas virtual. Kemudian yang terakhir visualisasi konsep ini lebih kepada simulasi bagaimana anak membuat produk atau karya yang dalam bentuk video. Nah, di situ dipelajari mulai di pra-produksi, produksi sampai pasca produksi. Itu ruang lingkup yang dipelajari di SIMDIK. Ada lagi pertanyaan yang menarik.
Maka banyak program atau perangkat lunak atau software yang harus dipelajari siswa. Baik, penjelasannya sederhana. Pada dasarnya perangkat lunak ini merupakan alat untuk mendukung menggali ide. Kembali lagi ide yang dimunculkan di sini. Kemudian software atau alat ini diharapkan siswa itu mengetahui fungsinya. Contoh, buat fungsinya adalah untuk membuat pengolah kata, Excel, data, angka, PowerPoint untuk presentasi, kemudian Kaliber untuk membuat e-book dan lain sebagainya. Kemudian apalagi pembuatan video, banyak sekali software-software yang harus dikenalkan oleh guru kepada siswa. Dan yang ketiga adalah siswa itu dibekali keterampilan memanfaatkan software itu untuk menggunakan software itu untuk sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu kenapa harus dipelajari banyak software. Sekali lagi, software sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide dari siswa. Next, berikutnya ini juga menarik pertanyaannya. Apakah ada perbedaan materi video pada SIMDIK dengan materi video pada jurusan multimedia? Ada SMK yang membuka jurusan multimedia. Di situ yang pertama, jurusan multimedia itu lebih kepada pembentuk profesi. Misalnya menjadi kameramen dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, materi di SIMDIK video itu menekankan pada produk atau layanan yang digagas oleh siswa. Jelas ini berbeda. Dengan demikian, video yang dihasilkan merupakan solusi dari sebuah masalah. Kemudian yang ketiga, pembuatan video ini merupakan konsep, gagasan, ide dari siswa, bukan pekerjaan profesional yang seperti dituntut di jurusan multimedia. Video ini sebagai alat atau media untuk mengkomunikasikan ide yang ada pada siswa tersebut. Itu SIMDIK. Unik memang mata pelajaran ini. Berikutnya, mengapa ada materi logika dan algoritma sih di SIMDIK? Baik, materi algoritma dan logika, ambil flowchart atau petaminda itu diberikan sebelum materi PID atau pengenalan informasi digital. Penjelasannya sederhana, tanpa disadari, setiap orang berpikir menggunakan logika dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. SIMDIK menggagas kemampuan atau mengasah kemampuan anak ini berpikir logis, mengidentifikasi masalah, mencari solusi alternatif, sehingga sangat perlu sekali SIMDIK mengajarkan materi logika dan algoritma ini. Dan di sini berikutnya adalah bahan ajar, ada 2 buku digital, karena ini adalah simulasi dan komunikasi digital, maka SMK menyiapkan pula e-booknya. Dan bisa didownload atau diunduh di bahan-ajar.ditpsmk.net. Ada 2 jenis buku untuk semester gasal dan semester genap. Dan yang terakhir, partnya terakhir adalah adakah manfaat SIMDIK dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya? Ini penjelasannya. SIMDIK bertujuan membekali siswa untuk menggali ide dan mengkomunikasikan gagasan. Selanjutnya, gagasan ini dapat diwujudkan menjadi produk atau layanan yang akan dibuat dalam mapel produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK yang diajarkan di kelas 11 dan kelas 12. Artinya SIMDIK memang hanya diajarkan di kelas 10 sebagai dasar, kemudian akan dikembangkan ke mapel berikutnya yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Demikian penjelasan tentang mapel SIMDIK. Semoga ada manfaatnya dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.